Teman-teman, jangan di-skip dulu ya. Ini ada, suatu informasi yang serius buat kita semua. Mau tahu silakan nonton terus. Ini akan saya bahas selanjutnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku guru PAUD, guru TK dan guru KB yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini saya akan membahas tentang memasak kue. Pernah nggak kita membuat kegiatan masak kue bersama anak-anak? Tentu mungkin ya dalam hayalan kita, dalam pikiran kita ini agar sangat merepotkan ya, tapi tidak. Anak-anak yang sudah kita kuasai tata tertibnya, semuanya bisa kita suruh duduk dengan tertib, bisa saja kita melakukan dengan membawa kompor ke dalam kelas, membawa timbangan, dan membawa segala peralatan masak kue. Kue apa yang akan kita buat? Misalnya kita akan membuat kue donat. Nah, yang pertama kita, karena dalam memasak itu tidak seharusnya kita akan memiliki keterampilan khusus, tetapi juga syarat dengan unsur ilmu pengetahuan seperti matematika. Dalam hal ini, anak biasa sangat menikmati dan menyenangkan seperti kita kegiatan mengukur. Kita bawa timbangan untuk mengukur kepada anak-anak, menimbang dan mengaduk bahan-bahan kue. Dia akan sangat merasa puas akan keberhasilan memasaknya dengan memakan kue yang dibuat sendiri. Nah, misalnya begini. Nah, hari ini kita akan merencanakan membuat kue di kelas. Nah, pertama kita menyiapkan kompor yang bisa dibawa ke kelas, yang gampang ya, kompor ya yang pakai bumbu, yang nggak pakai gas, yang mudah saja. Terus kita bawa wajan, minyak. Nah, kalau memang kita membuat donat tentu harus ada minyaknya ya. Terus ada tepung, ada telur, ada mentega, ada penyimpan, ada dan lain-lain peralatan semuanya. Jadi setelah kita menyiapkan itu, kita minta bantuan teman-teman kecil kita untuk menimbang tepung. Nah, kita harus ada catatan karena ketika di situ kita mungkin kurang fokus nanti. Karena ada teman-teman kecil kita yang maju duduknya sebentar-bentar risih ya, ingin tahu apa lagi ya. Tentu agak, kalau kita tidak fokus tentu nanti tidak jadi kuenya, kasihan yang menunggu. Jadi kita terutama kita mengukur tepung, berapa tepung yang dibutuhkan, lalu kita sampaikan kepada teman-teman kecil kita ya. Kalau kita guru PAUD tentu saja kita katakan, teman-teman, hari ini kita akan mengukur tepung dulu. Nah, ini namanya tepung apa? Tepung terigu. Nah, pernah nggak lihat tepung terigu? Nah, kita bawa, masukkan tepung terigu di piring, kita suruh masing-masing anak memegang tepungnya, bagaimana rasa tepung. Nah, kan merepotkan, tapi di situ syarat dengan ilmu. Anak-anak megang tepung, oh begini bu, halus. Terus banyak komentar, nanti kita tanggapi satu persatu. Nah, memang di situ bukan yang diharapkan kita berhasil membuat kue, tetapi kita berhasil memasukkan ilmu pengetahuan kepada anak. Nah, ini tepungnya misalnya kita ini setengah kilo, 5 on. Kalau 5 on itu setengah kilo. Kalau kita mau buat sekilo ya, kalau siswa kita rame ya, kalau bisa siswanya jangan terlalu rame, nanti nggak kebagian untuk membuatnya. Misalnya ada 10 anak atau 15 anak, lalu kita buat setengah kilo. Nah, kita timbang, lalu nanti ada juga teman-teman kecil kita ingin menimbang telur, kita nggak boleh larang. Lalu diambil telur, awas pecah, nggak usah dikatakan awas pecah, nanti hati-hati ya sayang, telur itu kulitnya tipis, kalau jatuh bisa pecah. Jadi kita tidak usah melarang dia untuk khawatir pecah, biar saja dia melakukan. Nanti kalau memang pecah kita beli lain. Karena di situ kita butuh anak untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman membuat kue. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, dia ingat sampai masa tua dia.
ibu guru itu yang nama Cipulan itu buat kue sama kami enak banget. Yang enak bukan kuenya tetapi prosesnya yang selalu ibu gurunya senang. Itu jangan sesekali ibu guru sedang anak megang lalu tepis tangannya. Itu ada pernah saya lihat video orang lain, tangan anak itu ditepis begini ya. Kayaknya dilarang nggak boleh megang, tapi tidak, di situ dibiarkan anak memegang. Nah setelah kita mengukur dan bahan-bahannya kita katakan siapa yang mau mengocok, nah, boleh gantian mengocok. Nah kita nanti ceplok telurnya, berapa telur yang harus diletakkan. Oh Bu Guru kami mau menimbang telurnya 5, kami mau menimbang telurnya 5 berapa. Silakan kita suruh anak-anak menimbang pelan-pelan, nanti dilakukan agar tidak pecah. Nah terus nanti dia akan melakukan. Nah di situ setelah anak-anak bekerja dan kita libatkan mereka semua, kita ceplok telurnya. Atau kalau memang itu agak sulit, kalau kita biarkan anak-anak menceplok nanti takutnya ada ini namanya kulitnya yang tersisa masuk ke dalam itu. Jadi kita yang lakukan, lalu kita suruh dia mengaduk. Usahakan sendok yang mengaduk itu agak panjang atau sejenis ceplokan telur yang yang ada yang kayak per tuh anak dukunan yang kayak per itu. Jadi kita suruh anak-anak gantian boleh silakan di ini supaya anak-anak tertib. Kalau enggak nanti pada semua mau ceplok gantian. Nah ini setelah semua itu diaduk dan dikatakan kita yang mengaduknya dan pakai sendok atau pakai apa, nanti kita kasih tahu bahwa atau spatula ya. Ada yang kalau udah mengaduk udah semuanya, kalau donat dia harus didiamkan sebentar. Jadi kita bilang sama anak biarkan kita tutup dulu dengan kain basah atau serbet basah. Kita harus siapkan serbet yang bersih higienis ya, supaya anak-anak tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman dari perbuatan kita. Nah setelah itu, setelah kita aduk, kita suruh anak-anak mencuci tangan pakai sabun supaya kita libatkan mereka membentuk donat. Nah di situ kita setiap anak kita potonglah plastik untuk meletakkan donatnya masing-masing, jadi tidak tercampur nanti donatnya. Nah setelah anak-anak memegang adonan, kita bagi terus adonannya, setiap anak mendapatkan, lalu dia bentuk, lalu diletakkan di atas plastik yang telah kita potong-potong masing-masing. Buat nama di situ sebelumnya. Jadi setelah itu nanti mereka akan melihat sendiri prosesnya. Waduh, udah menggembung. Aduh, donatnya sudah mulai bengkak ya. Nanti akan ada kita dengar apa perkataan anak yang namanya ada pendapat ya, ada pendapat tentang donat itu. Kita nanti akan menjawab sesuai dengan pengetahuan kita. Makanya setelah anak-anak selesai membuat donat semua, kita silahkan mereka duduk yang rapi. Nah, ataupun kita akan bernyanyi, kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain yang memang kegiatan itu sangat mendukung kegiatan membuat kue tersebut. Nah, setelah dia selesai, kita mencoba menggoreng. Tapi dia dalam gorengan itu usahakan tidak anak-anak menyaksikan saja, tidak kita libatkan menggoreng, nanti berbahaya. Setelah kita goreng, kita berikan kepada anak, masukkan di dalam piring yang ya piring kecil atau ya batu Aceh cepi, piring kecil anak yang udah ada di sekolah itu kita kasih satu seorang. Ya, jadi sekarang donatnya sudah masak. Kita mau kita hias atau bagaimana? Tentu anak-anak suka kalau dihias pakai meses dengan pakai flat dan segala macam, itu kita siapkan terlebih dahulu. Nah untuk proses itu mungkin kita nggak sempat siapkan di sekolah karena dia kan waktu pembuatan itu juga lama, butuh waktu beberapa menit, mungkin lebih 1 jam.
Nah setelah itu, nah kita kalau buat donat siapkan aja coklat cair tuh, coklat yang ada dijual memang coklat cair. Kita akan memberikan anak-anak mencelup coklat cair dan mencelup dalam sis dan meletakkan di dalam wadah. Nah setelah semua selesai, kita persilakan mereka mencicipinya dan kita minta tanggapan mereka tentang kue. Nah ini sesederhana itu. Namun kalau kita bayangkan ribet, tapi kalau kita laksanakan tidak, sangat menyenangkan. Kalau guru yang memang menyenangi mengajar di TK itu memang hobinya, memang suatu cita-citanya, itu tidak pernah merasa ribet. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama anak-anak. Nah, dicoba saja dulu ya teman-temanku guru. Kalau memang ribet nanti kasih tahu saya akan memberikan solusi lagi. Jadi semua itu sudah pernah dilakukan, jadi ini pengalaman saja, saya ingin berbagi. Jadi jangan melulu di sana di sekolah itu dikasih mewarnai donat, udah tuh mewarnai donat, menempel kolase donat, yang gampang-gampang saja Bu Guru. Bekerja setiap hari membosankan, anak-anak pasti memikir hari ini gambar donat, besok gambar apa lagi ya, mewarnai melulu kan gitu. Jadi kalau bisa jangan mewarnai lagi, kita akan membuat donat aslinya. Ya silakan, siapa mau, kan pasti menyenangkan. Oke Bu Guru semuanya, jangan lupa ya like, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.